Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Polri telah melimpahkan tahap 2 kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang melibatkan Verdi Sambo ke Kejaksaan Agung. Rencananya tersangka Verdi Sambo dan juga 4 orang tersangka lainnya akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan pemirsa, 5 tersangka atas kasus pembunuhan Brigadir Joshua memang berkasnya sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Ini merupakan tahap 2 dan kita lihat saat ini pemirsa, Kejaksaan Agung saat ini sedang bersiap-siap untuk mengumumkan kelengkapan dari berkas Verdi Sambo. Sebelumnya pemirsa, penyidik kepolisian telah menyerahkan barang bukti kasus Verdi Sambo terkait dengan pembunuhan Brigadir Joshua. Selain itu, penyerahan tersangka termasuk Verdi Sambo ini rencananya akan dilaksanakan pada hari ini. Ya pemirsa, barang bukti kasus Verdi Sambo terkait pembunuhan Brigadir Joshua diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, penyerahan para tersangka termasuk Verdi Sambo akan dilaksanakan hari ini. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan barang bukti kasus pembunuhan Brigadir Joshua Selasa pagi. Barang bukti yang diserahkan diantaranya sejumlah pistol dan magasin. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan penyerahan barang bukti ini masih dalam bentuk verifikasi. Secara administrasi, pelimpahan tahap 2 tetap resmi dilaksanakan bersama dengan penyerahan para tersangka termasuk Verdi Sambo. Kenapa diserahkan hari ini barang bukti saja? Karena barang bukti itu banyak. Ya, terkait dengan 12 berkas perkara dan 11 tersangka. Jadi kalau besok diserahkan secara bersama-sama, dia butuh waktu yang cukup panjang. Jadi ini hanya memverifikasi, ya, membenarkan antar daftar barang bukti dengan barang bukti yang diserahkan pada hari ini, seperti itu. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum akan menyerahkan berkas dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera menggelar sidang terhadap Verdi Sambo dan 4 tersangka lainnya. Verdi Sambo akan didakwa kasus pembunuhan dan obstruction of justice atau merintangi penyidikan bersama 6 tersangka lainnya. Ya pemirsa, jelang pelimpahan tahap 2 kasus pembunuhan Brigadir Joshua, kuasa hukum Barada Eliezer menyambangi gedung Barreskrim Polri guna melakukan koordinasi dengan penyidik. Roni Talapesi juga menyatakan nantinya pihaknya sudah menyiapkan strategi di pengadilan dalam rangka membela Barada Eliezer. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer menyambangi gedung Barreskrim Polri pada Selasa siang pemirsa. Tujuan kedatangannya untuk berkoordinasi dengan penyidik terkait persiapan pelimpahan barang bukti dan juga tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, kita ikuti konferensi pers dari Kejaksaan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media yang saya banggakan. Siang hari ini kita akan melaksanakan doorstop konferensi pers yang dilakukan oleh Bapak Jampidum terkait dengan perkara penyerahan tahap 2 FS dan kawan-kawan. Untuk lebih detailnya saya persilakan kepada Bapak Jampidum menyampaikannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati di sini ada Pak Sekretaris Jaksa Agung dan Penuntut Umum, Direktur dan Kapus Pen, juga dari Kejari Jakarta Selatan.
ada Kepala Biro Umum, dan semua yang saya hormati, adik-adik dari media yang saya banggakan. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan kita hari ini kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas, khususnya pada hari ini berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, jaksa penuntut umum menerima tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Tentang barang bukti, kemarin sudah dilakukan verifikasi tentang barang bukti yang akan diserahkan pada hari ini. Verifikasi kemarin dilakukan dan hari ini diserahkan untuk tahap 2. Verifikasi barang bukti dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan baik ini saya ingin sampaikan tentang penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka pasal 340, 338 KUHP atas nama tersangka FS, RR, RE, KM dan Undang-Undang ITE Obstruction of Justice sebagaimana diatur dalam KUHP. Tersangka FS, HK, AN, ARA, CP, BK, dan IW. Para media yang saya hormati, pada hari ini penyerahan tersangka dan barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, kami akan menindaklanjutinya dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang, bahwa jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan kepada kami. Tujuan penahanan sebagaimana pernah kami jelaskan, bahwa untuk memudahkan proses persidangan, karena kita ingin perkara ini dilaksanakan persidangan secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan, dan memudahkan membawa tersangka ke persidangan. Sesuai dengan hasil koordinasi dengan Bareskrim, tersangka FS, HK, AN, ARA, kami melakukan penahanan di Makobrimob. Terhadap yang lain, CP, BK, dan IW di Bareskrim Polri. Untuk tersangka RR, RE, dan KM ditahan di Bareskrim. Untuk Ibu PC ditahan Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Adik-adik yang saya hormati, yang saya banggakan, pelaksanaan tahap 2 akan dilaksanakan pukul 11.00 insya Allah, berdasarkan hasil koordinasi bertempat di Jampidum. Pada kesempatan yang baik ini, saya minta juga kepada rekan-rekan media mengikuti perkembangan penanganan perkara ini. Insya Allah sesegera mungkin kami limpahkan pengadilan, karena kami ingin perkara ini segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga tidak menunda-nunda waktu pelaksanaan pelimpahan ke pengadilan. Dan saya akan sesegera mungkin, karena surat dakwaan sudah kami koreksi dan kami terus memperbaiki, sempurnakan, supaya dalam pelaksanaan persidangan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan teman-teman wartawan? Silakan.
Dari mana? Siapa namamu? Oke. Pak, selamat pagi Pak, saya Valencia dari Kompas TV. Ya. Izin bertanya Pak. Yang pertama, ini kan ada salah satu tersangka atas nama Richard Eliezer ini masuk dalam perlindungan LPSK. Nanti seperti apa perlakuannya? Apakah akan ada penambahan pengamanan atau ada yang berbeda dengan Richard Eliezer? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait pelimpahan berkas ke pengadilan. Saat ini kan tadi dikatakan surat dakwaan sedang dikoreksi begitu ya Pak. Kira-kira dari JPU sendiri memerlukan waktu berapa lama untuk dilimpahkan ke pengadilan? Lalu dari pengadilan biasanya nanti akan mengeluarkan berapa lama gitu Pak untuk menentukan jadwal sidang. Itu yang kedua. Lalu berikutnya terkait dengan safe house. Kemarin sempat ada perbincangan terkait jaksa penuntut umum ini akan diamankan di safe house ketika masa persidangan. Nah ini seperti apakah? Apakah memang akan dilakukan atau tidak Pak untuk setidaknya mengamankan jaksa penuntut umum agar tidak ada intervensi dari pihak lain begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mulai dari pertanyaan ketiga. Tentang safe house ini, itu ada ide baik ya, dan kami menghargai ide itu. Dan tentang pengamanan jaksa, bagaimana supaya tidak intervensi, kami sudah punya sistem untuk melakukan itu. Jaksa kami jaga integritasnya, profesionalismenya. Saya yakin benar, intervensi tidak ada, ya. Karena negara kita ini negara hukum. Saat ini kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Karena kita harus menjaga netralitas dalam proses penanganan perkara. Dan saya yakin juga seluruh masyarakat Indonesia dapat mengawasinya, termasuk media ini. Dan kita nggak ada yang bisa kita tutupin lagi saat ini di dunia digital saat ini. Jadi kalian turut mengawasi, mengawal supaya perkara ini berjalan dengan sebaik-baiknya dan akan diberikan keputusan oleh hakim yang seadil-adilnya. Ya, saya selaku penegak hukum selalu berpegang teguh bahwa dalam proses memberikan keadilan harus tetap mengacu kepada alat bukti, tidak pada asumsi dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Saya pesan pada jaksa itu, jangan pikiran kalian terganggu oleh hal-hal di luar hukum. Kalian penegak hukum, perhatikan itu, saya bilang. Jaksa saya selalu saya arahkan seperti itu. Yang kedua, tentang Baradae RE ya, Richard Eliezer. Ini kan ada LPSK di belakangnya. Saya sudah sampaikan pada LPSK. LPSK pernah koordinasi dengan kita. Perlakuan terhadap RE sama saja dengan tersangka lainnya. Tidak ada dibedakan. Hak LPSK melindungi semaksimal mungkin. Itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami sebagai penegak hukum, sebagai jaksa, memperlakukan sama dalam perlakuan terhadap RE. Nanti pengadilan yang melihat bagaimana RE ini dalam hal selaku justice kolaborator. Kalau kami sama aja, kami lihat, ya. Tidak ada perlakuan berbeda di antara tersangka ini. Seluruh tersangka dan apabila kami limpah ke pengadilan jadi terdakwa, kami akan perlakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dan seluruh proses ini sudah berjalan sesuai dengan SOP penanganan perkara yang kami pegang teguh dilakukan di Jampidum. Yang pertanyaan pertama tadi, surat dakwaan, saya sampaikan kami sesegera mungkin melimpah. Kami minta paling lambat hari Senin sudah di pengadilan. Saya sudah gariskan. Hari Senin sudah dilimpahkan pengadilan. Yang belakang. Yang belakang tuh gimana? Izin Pak, saya Sahrul Pak dari Jawa Pos. Izin bertanya Pak Jampidum terkait dengan usul dari beberapa pihak termasuk Komisi Yudisial untuk memindahkan lokasi sidang
dari selatan ke wilayah yang lebih Buka. representatif itu apakah sudah dibicarakan dengan Mahkamah Agung, Pak? Lokasi sidangnya dipindahkan tidak di Pengadilan Selatan gitu, Pak. Terima kasih. Sampai saat udah itu aja ya. Ya Pak, dikit lagi Pak, satu lagi Pak. Kayak nanti Pak, izin Pak, Rahmat dari Media Merdeka mau tanya untuk penyerahan barang bukti kemarin mengenai apakah ada barang bukti berupa senjata, yaitu senjatanya dari Pak FS. Kalaupun memang ada, senjatanya itu ada berapa? Lalu kalau misalkan ada, itu ada berapa jenis senjata dan apakah semua senjata itu milik Pak FS semua? Terima kasih. Baik. Ini yang pemindahan ruang persidangan. Kami sampai saat ini belum mempertimbangkan perlunya memindahkan ruang persidangan. Tempat persidangan belum ada terpikirkan oleh kita. Makanya hari Senin saya sudah limpahkan Pengadilan Jakarta Selatan. Berarti tidak ada pemindahan ruang persidangan. Karena kami yakin benar Pengadilan Jakarta Selatan juga akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena menarik perhatian masyarakat dan perhatian Presiden. Perkara ini, Presiden meminta kita transparan. Makanya saya sampaikan. Pelimpahan perkara ini juga saya minta dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena ini menjadi perhatian pemerintah. Dan kami di sini, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Satgas 53. Kami libatkan dalam pengawasan setiap penanganan perkara yang kami anggap penting dan menjadi perhatian pimpinan. Jadi pengawasan sangat ketat dan saya minta seluruhnya untuk menjaga keamanan, ketertiban persidangan agar perkara ini cepat selesai dan energi pemerintah tidak terlalu terkuras gara-gara perkara ini. Kita harus segera selesaikan perkara ini. Demikian. Mengenai senjata ada, tapi saya bukan dalam rilis ini. Ya, senjata itu ada disita. Ya sudah, cukup. Itu bukan porsi saya jawab itu. Nanti tanya jaksa penuntut umum. Ya. Silakan. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Saya Mikael dari Berita 1 Pak. Ingin saya tanyakan ada dua perkara di sini 340 dan operasional justice. Apakah dua perkara itu akan jadi dua dakwaan atau lebih? Apakah masing-masing tersangka akan menjadi satu dakwaan gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Khusus untuk FS karena yang bersangkutan tersangka tersebut melanggar dua aturan pidana. Pernah saya jelaskan sebelumnya. Di 141 KUHP disebutkan ketika terjadi tersangka melanggar dua aturan pidana, untuk efektivitas persidangan kami gabungkan agar persidangan dapat berjalan sekali jalan karena lebih efektif, efisien. Jadi untuk FS saja, yang lain satu-satu spacing kita sidangkan sesuai dengan surat dakwaan dibuat oleh jaksa. Demikian. Yang satu, mana lagi? Ini kamu, satu aja ya, lagi satu ya. Selamat siang Pak. Ini mempertegas aja, nanti dilimpahkannya ke pengadilan mana Pak? Saya rasa cukup tegas saya tadi. Apa nggak mendengar? Jakarta Selatan. Silakan. Ya. Ya, Didi Pak, Harian Pelita tadi. Saya pertanyakan Pak, ketika ada pelimpahan, ada nggak si yang bersangkutan itu dipindahkan, misalnya ke lapas atau ke rutan atau ke tempat lain Pak? Makasih Pak. Saya sudah jelaskan tadi Mas, ya. Sudah saya jelaskan. Nanti setelah kami limpahkan itu pengadilan berwenang untuk mengatur lebih lanjut, ya. Oke. Ya, sudah ya, sekian ya. Terima kasih ya. Sekian dan terima kasih rekan-rekan wartawan. Ya, kalau menunggu silakan karena nanti mau melihat tahap 2 berikutnya untuk Pak Jampidum dan jajarannya dipersilakan meninggalkan. Ya, terima kasih semua. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi ya, saya minta nanti ketertibannya pada saat penyerahan tahap 2. Saya minta sekali lagi rekan-rekan media, ketertibannya nanti kita pakaikan
ini ya, biar rame-rame seperti dulu di Gedung Bundar. Jam 11 di sini. Ya, itu ya semuanya ya. Semuanya diserahkan di Gedung Jampidum. Ya, clear semuanya ya teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Semoga dilancarkan. Ya pemirsa, dari konferensi pers yang baru saja kita dengarkan, rencananya hari Senin berkasnya akan berada di Pengadilan Jakarta Selatan, dan untuk Ferdy Sambo yang terlibat dalam 2 kasus, nanti untuk persidangannya akan disatukan sesuai dengan KUHP 141, sementara untuk 4 tersangka lainnya akan disidangkan secara individu. Breaking News akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.